Hello anak-anak, selamat hari Sabat. Hari ini adalah Children's Sabbath Day. Dan judul cerita kita pada Sabat ini adalah Dua Macam Dasar. Diceritakan oleh pelayanan anak-anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Divisi Amerika Utara. Dalam Matius 7 ayat 24-27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebelum kita mengetahui makna cerita Alkitab yang diceritakan Yesus ini, kita bermain permainan kecil dulu ya. Saya akan menyebutkan beberapa kalimat dan anak-anak akan berdiri untuk batu dan duduk untuk pasir. Oke, sudah siap? Oke, yang pertama, membaca Alkitab. Luar biasa. Kemudian, menghormati guru. Pergi ke gereja, menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Ayo anak-anak pilih yang mana? Batu atau pasir? Berikutnya, mengerjakan pekerjaan rumah. Good. Anak-anak memilih batu. Kemudian, mengatakan yang benar. Oke, pintar. Anak-anak memilih berdiri. Kemudian, tetap diam ketika diganggu seseorang. Anak-anak mau pilih yang mana? Berdiri atau duduk? Pintar ya. Oke, berikutnya. Mendengarkan orang tuamu. Oke. Menyontek saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, kalau ini anak-anak mau pilih yang mana? Berdiri atau duduk? Batu atau pasir? Oke, pintar. Berikutnya, menggunakan kata-kata yang tidak baik atau menggunakan kata-kata yang kotor. Anak-anak mau pilih yang mana? Batu atau pasir? Pintar. Oke, next. Bermain game tanpa batas waktu. Nah, kalau ini anak-anak mau pilih yang mana? Batu atau pasir? Oke, berikutnya. Berbagi dengan orang lain, dan mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Nah, anak-anak mau pilih yang mana? Batu atau pasir? Dan yang terakhir, berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak mau pilih yang mana? Batu atau pasir? Saya ingin Anda melihat dua tumpukan gelas ini. Mereka melambangkan rumah dan jenis kehidupan yang kita bentuk selama kita hidup di dunia ini. Menurut kalian, apakah mereka tampak kokoh? Mereka tampak hebat kelihatannya ya. Mari kita mengujinya dengan cuaca yang sangat buruk seperti dalam Matius 7 ayat 24-27. Mari kita keluarkan alat uji cuaca kita. Botol air, dan pengering rambut. Dan lihat seberapa baik rumah kita bertahan dalam cuaca badai yang sangat sulit. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi teman-teman. Wow, rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Teman-teman, mari kita uji lagi piramida yang satu ini. Apa yang terjadi teman-teman? Wow, satu piramida runtuh karena didirikan di atas pasir. Yesus suka berbagi cerita dengan orang lain agar mudah dipahami. Tempat kita membangun rumah disebut fondasi. Ini adalah karaktermu. Tahukah Anda
bahwa karaktermu adalah satu-satunya hal yang kamu bawa ke surga. Ini sangat penting. Kalian masih ingat permainan batu dan pasir di awal cerita ini? Beberapa hal membuat kita kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan seperti batu yang kokoh. Sementara hal lain membuat kita lemah dan hancur, seperti pasir yang tenggelam. Semakin banyak kita membuat pilihan untuk menjadi seperti batu yang kokoh, semakin kokoh pula fondasi kita. Coba kalian lihat, bagaimana mungkin gelas-gelas ini tidak bergerak. Mereka sama persis, tapi ada bedanya. Gelas yang tidak roboh tadi berisi semen. Semen adalah apa yang kita lihat di jalan masuk, trotoar jalan raya. Ketika kering, ia padat seperti batu. Dan inilah sebabnya piramida itu tidak bergerak meskipun hujan dan angin datang. Kamu ingin membangun fondasimu di atas tanah yang kokoh, bukan? Jika kau bilang ya, jabat tanganlah dengan teman di sampingmu dan katakan, God is a rock solid. Anak-anak, kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah batu karang kami, tempat perlindungan kami, dan benteng pertahanan kami. Kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan rendah hati dan bersyukur atas kasih yang tak tergoyahkan dan teguh yang Engkau curahkan ke dalam hidup kami. Tunjukkan kepada kami bagaimana untuk terus membangun karakter yang baik yang akan kami bawa sampai ke surga. Firman-Mu menyatakan bahwa ketika kami membangun hidup kami di atas-Mu, rumah kami tidak akan runtuh. Semoga kami berdiri teguh dalam pengetahuan bahwa Engkau beserta kami dan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang kokoh seperti batu karang, Tuhan. Semoga kami berjalan dengan-Mu sepanjang hidup kami dan semoga hidup kami bersaksi tentang kekuatan dan kuasa kasih-Mu yang tak tergoyahkan. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak yang manis, cerita kita sudah selesai. Anak-anak sekarang kembali duduk bersama orang tua, dengarkan khotbah, dan sampai jumpa Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati.